Gilang itu berada di puncak tertinggi dari Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Gilang itu melihat ke sekeliling, sepi sekali, tidak ada pendaki. Dan di situ Gilang itu baru sadar, loh, kok aku memegang bendera kuning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari salah satu rencang kita yang bernama Gilang. Mas Gilang ini domisilinya ada di sekitaran lereng Gunung Lawu. Nah, pada waktu itu Mas Gilang ini ingin mendaki ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto bersama keempat orang temannya. Nah, sebelum mereka melakukan pendakian tersebut, Mas Gilang ini seperti mendapatkan sebuah pertanda melalui mimpi. Nah, dalam mimpinya tersebut, Mas Gilang itu seperti membawa sebuah bendera kuning dan dia itu sudah berada di puncak tertinggi dari Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Nah, dalam mimpinya tersebut, ketika Mas Gilang ini menggenggam bendera kuning itu, Mas Gilang entah kenapa seperti ada dorongan ingin menancapkan bendera itu di puncak Hargodumilah itu. Nah, setelah Mas Gilang mengalami mimpi tersebut, dia agak ragu untuk melanjutkan pendakian pada awalnya. Hingga pada akhirnya pendakian tetap dilanjutkan, Mas Gilang dan keempat temannya tetap naik ke Gunung Lawu. Dan kira-kira kejadian apa yang dialami Mas Gilang ketika melakukan pendakian tersebut? Karena pada sebelumnya Mas Gilang kan sempat seperti mendapatkan sebuah pertanda. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasi loncengnya. Buat rencang-rencang juga yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelum saya masuk ke dalam ceritanya Mas Gilang ini, saya akan sedikit bercerita mengenai mitos-mitos yang berkembang dalam dunia pendakian. Kenapa harus saya dan tim ini sampaikan? Karena hal ini berkaitan dengan cerita yang akan kami bawakan nanti, ceritanya Mas Gilang. Nah, banyak dari teman-teman pendaki ini yang tidak bisa kita pungkiri percaya dengan mitos-mitos seperti pendakian ganjil. Lalu pendakian ketika seorang perempuan ini lagi menstruasi. Mereka itu nanti akan mengalami hal-hal yang bisa dikatakan di luar nalar ataupun hal-hal ganjil mistis gitulah. Nah, pada kenyataannya ketika saya dan beberapa teman saya ini mendaki, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya mendaki dengan jumlah ganjil ya biasa, ya pernah saya lakukan. Saya mendaki dengan beberapa teman perempuan yang pada waktu itu menstruasi ya, dan itu beberapa kali juga alhamdulillah tidak pernah mengalami kejadian apapun. Justru bagi kami ketika mendaki itu yang paling diutamakan itu adalah berdoa. Sebelum naik ke gunung, sebelum masuk jalur pendakian, yang terpenting adalah berdoa. Semoga kita diberi keselamatan, kelancaran. Nah, justru bagi kami, saya dan tim saya ini, yang berbahaya, yang mengerikan itu bukan pendakian ganjil, bukan pendakian ketika menstruasi seorang perempuan. Justru bagi kami yang berbahaya, yang mengerikan itu adalah ketika seorang pendaki itu nyampah di gunung. Itu bagi kami sangat mengerikan, sangat berbahaya. Kenapa kami katakan seperti itu? Seperti yang kita tahu, sampah-sampah itu kan apalagi plastik ya, terurainya itu kan susah gitu loh. Nah, sedihnya lagi, banyak dari beberapa teman pendaki ini yang saya lihat senang sekali dengan gunung, dengan dunia pendakian, suka dunia-dunia outdoor, suka alam, sering mengucapkan salam lestari, sering mengucapkan salam rimba. Akan tetapi itu seperti hanya omong kosong. Karena ketika saya di gunung pun mengalami sendiri, saya lihat
beberapa teman pendaki ini nyampah di sana dengan mata kepala saya sendiri, dan itu yang membuat saya itu sedih, dan itulah yang menurut kami itu justru berbahaya. Nah, kenapa hal ini perlu kami sampaikan? Agar teman-teman pendaki ini sadar, ya. Jadi, ayolah kita cintai alam. Kita itu tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang kalau kita mendaki dengan jumlah ganjil, nanti ada teman kita yang lagi mens, nanti kita mengalami ini itu tolong dikesampingkan, ya. Percaya saja pada Allah, ya. Berdoa sebelum mendaki, insya Allah tidak akan terjadi hal apapun di atas gunung. Justru yang perlu kita luruskan di sini adalah para pendaki yang nyampah di gunung itu. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita semua melihat beberapa gunung yang ada di Indonesia, terutama yang saya sering naik di Pulau Jawa, itu sudah sangat kotor sekali dengan sampah. Yuk bersama-sama kita resik-resik gunung, kita sadar bahwa kita juga butuh alam akan kembali baik kepada kita. Baik, kira-kira seperti itu saja yang perlu kami sampaikan. Kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya Mas Gilang. Nah, Gilang ini domisilinya ada di sekitaran lereng Gunung Lawu. Nah, Gilang ini sudah cukup sering ya melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Itu hampir sekitar 4 kalian lah, menurut penuturan Mas Gilang dalam ceritanya. Akan tetapi ada satu jalur ke Gunung Lawu itu yang belum sempat dilalui oleh Mas Gilang, yaitu jalur via Candi Ceto. Sampai pada akhirnya suatu hari Gilang ini mengajak ke-6 temannya yang biasa mendaki bersama untuk naik ke Lawu via Ceto. Nah, ke-6 temannya ini setuju ketika diajak sama Gilang. Ketika mereka berembuk itu mau naik ke Lawu via Ceto, tanggalnya tanggal 22 Juli tahun 2020. Dan mereka pun sepakat di situ untuk mendaki 1 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 29 Juli 2020. Dan itu bertepatan dengan 1 Muharram atau malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Nah, setelah selesai rembukan dengan beberapa temannya itu, Gilang kan pulang ke rumahnya. Karena kebetulan tadi mereka itu berembuk di rumah salah satu teman Gilang yang bernama Gusti. Nah, Gilang pun pulang ke rumah. Pada malam harinya, Gilang kan tidur. Nah, ketika Gilang tidur, Gilang ini mengalami mimpi. Akan tetapi dalam mimpinya itu seolah-olah Gilang itu seperti benar-benar nyata gitu loh. Karena dalam mimpinya dia itu merasakan betul. Jadi kayak desiran angin di kulitnya itu kok seperti nyata ini. Jadi Gilang itu mimpi tapi seolah-olah nyata gitulah. Nah, dalam mimpi tersebut Gilang itu berada di puncak tertinggi dari Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Gilang itu melihat ke sekeliling, sepi sekali, tidak ada pendaki. Jadi Gilang itu di sana juga melihat ada tugu gitu kan, tugu Hargodumilah di sana, dan langit itu nampak mendung pada waktu itu. Nah, dia melihat sekeliling, tidak ada seorang pun pendaki, dan di situ Gilang itu baru sadar, loh, kok aku memegang bendera kuning? Jadi di mimpinya itu Gilang berada di puncak Gunung Lawu, Hargodumilah, tertingginya itu kan, dia memegang bendera kuning, dan entah kenapa Gilang ini merasa seperti ada dorongan dalam dirinya untuk menancapkan bendera kuning tersebut di puncak Gunung Lawu itu. Entah kenapa. Nah, setelah ditancapkan bendera kuning itu di sisi tubuh, Gilang ini baru sadar, loh, aku kan naik gunung bareng sama teman-temanku. Akhirnya dilihat kan sekeliling, oh, kok tidak ada teman-temanku, di mana ya? Akhirnya setelah cukup lama dia itu memperhatikan sekitar dan agak jalan kan di situ mencari teman-temannya, tiba-tiba kabut yang tadinya agak tebal menghalangi jarak pandangnya Gilang itu tiba-tiba menghilang, dan Gilang itu melihat ke-6 temannya itu ada di tepi tebing itu loh. Gilang kan kaget di situ. Akhirnya Gilang menghampiri ke teman-temannya itu. Sesampainya di teman-temannya, loh, kok temanku tinggal 5? Padahal mereka kan berangkat ber-7 gitu loh. Harusnya kan temannya itu 6, kok tinggal 5? Gilang kan kaget. Nah, setelahnya sebelum Gilang ini sempat bertanya dengan kawannya yang di tepi tebing itu, tiba-tiba Gilang itu melihat satu kawannya itu sudah jatuh ke dalam jurang yang di sisi tebing itu. Nah, kawannya itu nampak di sana tersangkut di antara bebatuan. Gilang ini kan merasa,
kaget di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena Gilang di situ merasa sebagai leader tim, dia merasa bertanggung jawab. Akhirnya Gilang tanpa basa-basi langsung mencoba menuruni tebing itu. Nah, ketika Gilang ini baru menuruni beberapa batu di situ, tiba-tiba Gilang ini terpleset dan jatuh juga ke dalam jurang. Nah, ketika jatuh tersebut, Gilang ini baru seperti terbangun gitu dari mimpinya. Dia itu kaget. Astagfirullahaladzim, ngimpi aku ngimpi. Gilang itu kan nampak ngos-ngosan ya. Setelahnya, akhirnya Gilang menuju ke dapur. Dia membuka kulkas, lemari es, dia mengambil air putih, dituang ke gelas, dia minum di situ untuk menenangkan dirinya yang baru mimpi buruk itu. Setelahnya Gilang itu duduk di dapur di meja makan kan, sambil dia itu batin di situ agak berpikir kan, mimpiku kok aneh ya, mau ada apa ini? Kok aku mimpi di puncak Lawu bawa bendera kuning, terus tak tancepin, terus satu teman kini meninggal. Aduh, jangan-jangan mau ada apa-apa dalam pendakian 1 minggu nanti itu, batin si Gilang kan. Tapi pikiran itu berusaha diredam sama Gilang ya, untuk dia itu tetap berpikir positif. Udah, tidak ada apa-apa. Setelahnya dia minum lagi, dia kembali ke kamar. Nah, dia pun melanjutkan tidurnya. Nah, belum lama Gilang ini tertidur lagi, tiba-tiba Gilang ini bermimpi lagi. Jadi Gilang ini pada waktu itu, mimpi yang kedua itu, dia itu seperti berada di salah satu lokasi yang dipenuhi kabut tebal. Gilang itu melihat sekeliling di situ, dilihatin sekeliling. Nah, tiba-tiba matanya ini tertuju pada seperti reruntuhan kayak candi gitu, kayak batu kan. Dan Gilang ngerasa itu kan reruntuhan candi gitu. Akhirnya dia melihat sekeliling lagi dan tiba-tiba setelah kabut itu agak menipis, Gilang itu melihat banyak sekali pedagang di situ. Jadi nampak di situ ada yang jualan buah, ada yang jualan seperti pusaka, terus ada yang jualan baju. Pokoknya banyak sekali pedagang di situ. Nah, anehnya pedagang-pedagang itu busananya itu seperti busana-busana pada masa lampau itu, pada zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Gilang ini kan coba dilihatin lah, aku ini ada di mana? Aku ada di mana ini? Dia bingung kan? Nah, ketika dia sedang bingung, tiba-tiba Gilang itu seperti diaru-arui, dipanggil oleh seorang kakek-kakek. Rene, nak sini nak. Nah, karena Gilang ini merasa dipanggil oleh sosok kakek tersebut, akhirnya kan dia menghampiri. Nah, Gilang berjalan ke arah kakek tersebut. Sesampainya di tempat kakek itu duduk, Gilang juga disuruh duduk di sebelah kakek itu. Rene, lungguo sini, lungguo. Akhirnya Gilang duduk dan tiba-tiba kakek itu seperti memperlihatkan sesuatu dari dalam genggaman tangannya. Gile, itu apa kayak? Ini cekelose. Nggak mau kayak itu apa? Udah, kamu pegang dulu. Akhirnya dipegang benda itu sama Gilang, diambil kan. Kowe tak kandhani yo, nek arep munggah neng Lawu, ojo jumlahmu ganjil mbek kanca-kancamu. Gak apik. Kalau kamu mau mendaki ke Gunung Lawu bersama teman-temanmu, jumlahnya jangan ganjil. Nggak bagus, nggak baik. Nah, di situ Gilang kan nampak masih diam kan, dia masih bingung dengan apa yang dia alami. Setelahnya kakek itu berucap lagi, Le, pokoknya nek kowe tetep ngotot munggah jumlahmu ganjil, yaiku benda iku mau cekel terus selama pendakian mengko. Pendakianmu mbek kanca-kancamu. Kowe bakal selamat. Kowe bakal tak jogo aku terus selama pendakianmu. Napa nji kayak wis kowe percaya wae mbek aku. Kowe percaya wae mbek aku. Wis kowe dilebokno ning sakumu, ning kantongmu. Akhirnya Gilang ini entah kenapa seperti menurut. Gilang seperti menurut, benda yang nampak semacam keris kecil itu dimasukkan Gilang ke dalam saku celananya. Setelah benda itu yang seperti keris itu disakukan ke dalam celananya, tiba-tiba Gilang itu merasa badannya itu kayak greges gitu, kayak meriang ya. Kayak aduh kaku semua, kayak Gilang ini pegel, kayak kram gitu kan. Nah, dia lihat ke sebelah lagi, ternyata sosok kakek tadi udah tidak ada, udah hilang dari sisinya Gilang. Nah, setelah Gilang mengamati sekelilingnya yang tadi itu ramai sekali, nampak seperti pasar, kok
tiba-tiba sepi sekali. Yang ada cuma kabut-kabut dan reruntuhan batu-batu yang kayak candi itu kan, kayak reruntuhan candi. Loh, aku ini sebenarnya ada di mana? Nah, di tengah kebingungannya itu tiba-tiba Gilang itu seperti terbangun lagi dari tidurnya. Nah, setelah terbangun dari tidurnya itu, setelah mengalami mimpi yang kedua itu, Gilang kok merasa, kok aku kayak greges gini, kayak meriang. Badanku kok kayak kaku ya, kayak kram gitu. Jadi Gilang itu benar-benar setelah mengalami mimpi tadi yang di dalam mimpinya setelah menggenggam benda yang diberikan oleh kakek itu, dia merasa awaknya itu meriang. Setelah dia bangun, dia benar-benar merasakan badannya itu kayak kram, kayak pegel-pegel semua. Jadi greges itu badannya. Kan Gilang akhirnya jadi berpikir 2 kali untuk melanjutkan pendakian nanti ke Gunung Lawu bersama teman-temannya. Aku kok mimpi sampai 2 kali ya di malam ini. Mau ada apa dalam pendakianku nanti? Akhirnya Gilang itu ragu. Dia itu merasa ragu mau melanjutkan pendakian itu. Nah, sampai pada akhirnya karena Gilang ini jadinya meriang kan, jadinya nggak enak badan, Gilang pun keesokan harinya mengabari teman-temannya. Ya Allah, aku njaluk ngapurane tenan yo. Aku gak sida melok neng Lawu. Kowe kabeh nek arep mangkat sida neng Lawu via Ceto ya monggo. Mangkat gak apa-apa, awakku greges tenan, awakku kok mbuh tiba-tiba meriang. Jadi Gilang ini meminta maaf kepada teman-temannya karena dia tidak jadi ikut dalam pendakian itu karena dia itu sakit gitu kan. Nah, teman-temannya itu kan di situ menjawab si Gilang, waduh yo jangan gitu Gil, udah nanti aja kita melakukan pendakiannya ya udah harus ini kok 1 Muharram, ndak harus malam 1 Suro, nanti ditunda lagi aja sampai kamu ini benar-benar sembuh gitu kata teman-temannya kan. Akhirnya si Gilang pun nurun, oh ya wis terserah kalian wae, aku manut, aku tak istirahat sih yo, aku njaluk ngapurane tenan. Yo gak apa-apa wis Gil, kowe istirahat wae kata teman-temannya kan. Nah, pada akhirnya Gilang pun istirahat total ya karena dia benar-benar badannya panas, pegel-pegel, jadi pegelnya itu kayak kram gitu, dia buat jalannya susah. Nah, akhirnya Gilang pun beristirahat full. Nah, hampir sekitaran 1 minggu, ketika Gilang ini tidur lagi pada malam hari, dia itu mengalami mimpi lagi. Nah, dalam mimpinya tersebut, Gilang itu lagi-lagi berada pada lokasi yang sama, sama dengan mimpinya yang kedua, lokasi yang kayak pasar itu kan. Nah, di situ Gilang melihat ada sosok kakek tersebut terduduk di tempat yang sama, akan tetapi pasar itu tidak ada gitu. Jadi cuma ada kabut, reruntuhan candi dan kakek itu. Nah, kakek itu memanggil Gilang lagi, Rene. Jadi hampir sama kejadiannya dengan mimpi yang Gilang pernah alami, mimpi kedua kali kemarin itu. Akhirnya Gilang pun menghampiri sosok kakek tersebut. Nah, ketika Gilang itu duduk lagi di samping sosok kakek tersebut, kakek itu seperti membisikkan sesuatu ke telinganya Gilang. Nek kowe pengen selamat, pusaka sing wis tak wehno kowe ndek wingi, kowe balekno neng gone sak mestine. Nah, di situ kok Gilang bingung. Loh, Gilang sempat menjawab di situ kan. Loh, Kak, kan katanya itu untuk pegangan saya. Biar saya ini mendaki selamat walaupun dengan jumlah yang ganjil. Gimana toh? Gilang kan sempat kayak protes gitu kan dengan sosok tersebut. Kowe anut wae mbek aku. Balekno neng tempat semestine. Pusaka kuwi balekno neng tempat semestine. Gilang itu sempat bengong di situ kan. Dia itu bingung. Maunya si kakek ini apa? Nah, di tengah Gilang yang lagi bingung, tiba-tiba kakek itu seperti membentak Gilang. Balekno neng tempat semestine. Manut aku. Di situ Gilang kan kaget. Wah, dia terbangun lagi dari mimpinya. Nah, ketika Gilang ini terbangun, Gilang ini merasa badannya itu udah tidak sakit lagi gitu loh, sama sekali. Jadi udah seger lagi, udah sehat loh. Aku kok langsung badanku langsung adem, tidak panas. Kok aku udah tidak pegel, aku udah tidak kram lagi. Wah, alhamdulillah ya, ucap si Gilang kan. Wah, bener-bener Gilang ini sehat. Akhirnya kan dia melihat ke handphonenya yang ada tergeletak di meja di sisi tempat tidurnya, diambil kan, dilihat itu sekitaran jam 8:30 malam. Karena Gilang itu tadi tidur memang selepas isak pas dia langsung tidur, jadi dia itu tertidur sekitar 1 jaman. Nah, dilihat baru sekitar 8:30, akhirnya dia itu chat WA di grup yang isinya itu teman-teman mendakinya itu, yang isinya 6 orang. Dicatlah di situ, bro,
ayo sesuk ndang mangkat wae ning Lawu, aku wis sehat, awakku ki sehat gitu kan. Chat si Gilang. Nah teman-temannya itu membalas di grup tersebut kan, sing bener Gil, gue bener-bener wis sehat. Iya aku wis sehat, awakku wis enak banget iki enteng, pokoknya aku pengen ndang mangkat ning Lawu. Nah karena Gilang ini merasa dia itu seperti kayak ada dorongan untuk ke Lawu gitu setelah mengalami mimpi-mimpi tersebut, mau ada apa gitu kan. Nah setelah itu Gilang dan teman-temannya setuju untuk besok pagi itu langsung berangkat menuju ke Lawu via Ceto itu. Mereka sepakat untuk berangkat jam 5 sehabis sholat subuh. Nah setelah chat itu HP kan ditaruh di kamarnya. Dia keluar kamar, dia menuju ke ruang makan. Dia mau makan karena dia belum sempat makan. Aku tak mangan sih, aku luwih banget wetengku. Dia makan, nah sehabis makan dia menghampiri bapaknya yang masih nonton TV di ruang tengah. Pak, kok dereng sare? Iya le, durung, bapak durung ngantuk, bapak belum ngantuk. Bapaknya ini masih nonton TV ya, nonton berita itu masih asik. Nah, setelah Gilang ini menemani bapaknya itu nonton TV, tiba-tiba Gilang itu seperti teringat sesuatu ketika Gilang ini melihat ke arah tembok yang berisi seperti keris gitu kan, kayak benda-benda yang memang bapaknya ini suka kolektor lah, benda-benda seperti itu, kayak keris, kayak apa yang antik-antik. Gilang ini seperti teringat sesuatu. Oh iya, Gilang itu baru keingat kalau Gilang itu pernah diberi sesuatu oleh bapaknya, yaitu benda, jadi bentuknya keris kecil, dan itu ternyata setelah Gilang ingat itu, oh iya sama seperti yang diberikan oleh sosok kakek-kakek dalam mimpinya. Akhirnya dia kan tanya sama bapaknya, Pak, dhisik tak selene ndi yo, Pak? Sing pusaka diwenehi bapak kae. Jadi Gilang itu bertanya dengan bapaknya, pusaka yang pernah diberikan bapaknya itu dia taruh di mana karena dia agak lupa di situ. Oh, yo kae ning kamare bapak, di kamar bapak. Wong kamu kalau naruh apa-apa kok sembarangan nanti hilang malah itu kan pemberian dari kakek buyutmu, kata bapaknya. Jadi memang ternyata Gilang ini pernah diberi sesuatu sama bapaknya dan pusaka itu adalah pemberian dari turun temurun. Jadi awalnya dari kakek buyutnya, setelahnya ke kakeknya Gilang, setelahnya ke bapaknya, dan bapaknya ini ke Gilang. Dan entah itu fungsinya apa. Jadi seperti pusaka saja gitu untuk pegangan turun temurun keluarga gitu. Akhirnya kan Gilang, Pak, aku tak weruh barang ya, aku tak njupuk barang ini ndi, Pak? Kayak ning lemari ini bapak, di lemari bapak. Akhirnya karena Gilang ini pengen melihat barangnya kan, pusaka itu, dia pun menuju ke kamar bapaknya. Setelah dibuka lemari, ternyata keris itu kecil itu ada di sisi lemari, diambil sama Gilang. Oh iya benar. Jadi Gilang benar-benar ingat ya. Jadi itu adalah benda yang sama seperti yang diberikan sosok kakek tersebut dalam mimpinya. Nah, Gilang itu kan merasa, yus, ini tak gawai, ini tak bawa aja dalam pendakianku besok gitu. Pokoknya Gilang itu merasa seperti ada dorongan, pengen membawa benda tersebut ke Lawu gitulah. Nah akhirnya Gilang itu pamit sama bapaknya, Pak ini tak pegang aku ya. Yo, cekelo wae, tapi disimpen baik-baik. Dipegang kamu aja tapi disimpen baik-baik. Karena itu adalah udah turun temurun dari kakek buyutmu. Sayang, eman-eman kalau hilang, kata bapaknya kan. Nji pak. Akhirnya kan benda itu dibawa sama Gilang, dimasukinlah ke dalam tas kerilnya yang memang peralatan pendakiannya udah disiapkan dari seminggu sebelumnya itu, ketika Gilang ini belum sakit lah. Nah, singkat cerita keesokan harinya setelah sholat subuh, teman-temannya pun sudah berkumpul kan di rumahnya si Gilang, dan mereka bertuju akhirnya melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Mereka berangkat jam 5-an itu habis subuh, dan sesampainya di base camp Candi Ceto itu pada sekitaran jam 8 pagi. Nah di sana mereka menyempatkan mampir ke salah satu warung untuk sarapan. Setelah sarapan mereka pun menuju ke pos perizinan kan untuk mendaftar untuk melakukan simaksi. Mereka mengisi simaksi. Nah setelah simaksi itu Gilang dan teman-temannya langsung memutuskan untuk masuk ke jalur pendakian. Bertuju mereka pun jalan kan, mereka jalan masuk jalur pendakian. Dan awal pendakian mereka pun belum ada gangguan apapun sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 1. Nah ketika di pos 1 mereka berhenti sebentar untuk sekedar minum air putih. Tidak begitu lama mereka berhenti, setelahnya mereka
melanjutkan jalan lagi menuju ke pos 2. Nah, sesampainya di pos 2, mereka berhenti lagi, mereka istirahat dan sempat di situ bertemu dengan 2 orang pendaki. Nah, 2 orang pendaki itu setelah berkenalan itu ternyata asalnya dari Sumatera. Mereka itu sering melakukan pendakian di gunung. Jadi pada waktu itu mereka dari Sumatera ke Jawa untuk melakukan pendakian-pendakian di gunung yang ada di sekitaran Jawa. Nah, setelahnya kedua pendaki tersebut nampak berpamitan kepada rombongannya Gilang untuk duluan menuju ke atas. Nah, akhirnya kan 2 pendaki itu jalan. Nah, di situ Gilang masih berhenti sama teman-temannya, masih santai-santai di pos 2. Nah, setelah agak lama di situ cukup puas, mereka bertujuh pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Nah, sesampainya di pos 3, mereka memutuskan untuk gas saja terus patas ya menuju ke pos 4 karena mereka takutnya nanti agak kesoren ya, terlalu sore kan agak berat di pendakian karena mereka bertujuh itu memang suka ngetrek pagi gitu, nggak suka ngetrek malam. Nah, formasi jalan pada waktu itu Gilang itu jalan berada di paling depan, jadi dia itu sebagai leader tim. Dan entah kenapa jarak Gilang dengan teman-temannya itu agak jauh. Jadi dengan ke-6 temannya jaraknya itu sekitaran 10-15 meter lah pada waktu itu. Dan Gilang itu sempat menoleh ke arah teman-temannya. Oh, masih di belakang, batin si Gilang kan, masih aman. Akan tetapi kabut itu memang turun, tapi tidak begitu tebal ya, karena itu udah masuk sore, tipis-tipis saja kabut. Gilang itu jalan lagi. Dan dia itu masih mendengar suara teman-temannya yang bercanda gitu, ngobrol-ngobrol di belakangnya. Gilang jalan. Nah, baru beberapa detik Gilang ini berjalan, tiba-tiba suasana yang tadinya Gilang ini masih mendengar tawa dari teman-temannya, obrolan teman-temannya, suara serangga masih terdengar, suara angin masih terdengar, tiba-tiba menjadi senyap sekali. Sama sekali seperti tidak ada suara, hening di situ. Gilang kan menghentikan langkahnya. Loh, kok agak aneh dia. Nah, nampak di depannya itu ada seperti persimpangan. Gilang itu berhenti di situ. Dia melihat ke sekeliling kok jadi sepi gini, senyap, tidak ada suara sama sekali di situ. Nah, ketika Gilang itu sedang bingung, tiba-tiba dari arah itu kan persimpangan kanan sama kiri. Dari arah yang kiri itu muncullah sosok perempuan. Jadi Gilang itu agak kaget di situ, loh, siapa ya? Dilihatin terus sama si Gilang kan. Nah, sosok perempuan itu nampak. Perempuan menggunakan kayak ini, kayak busana-busana Jawa gitu di situ. Perempuan itu berjalan. Nah, Gilang itu kan sempat bertanya dengan sosok perempuan itu. Bu, kok sendirian? Temennya mana? Kok temennya tidak ada temennya? Tanya si Gilang kan. Tapi sosok ibu-ibu itu tidak menjawab pertanyaan Gilang dan dia pun tidak menatap ke arah Gilang. Jadi perawakannya itu kisaran umur 50 tahunan ke atas lah. Akan tetapi sosok itu berjalan saja seperti melewati Gilang itu di sebelahnya Gilang tanpa menatap ke arah Gilang. Jadi nampak wajahnya itu seperti biasa saja, datar gitu, berjalan terus. Gilang kan bingung, loh, siapa ya? Nah, setelah sosok perempuan itu agak jauh di belakangnya Gilang, kabut itu seperti turun lagi tebal. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu menghilang, tidak ada sama sekali. Dan kondisi kembali normal. Kayak kabut itu tiba-tiba juga ikut hilang kan? Dan Gilang melihat lagi di belakangnya, nampak teman-temannya di situ berjalan. Seperti tadi, sedang bercanda ngobrol-ngobrol. Gilang kan kaget di situ. Nah, barusan yang tak alami apa ya? Akan tetapi Gilang itu tidak berusaha buat tidak panik gitu loh. Setelah itu kan teman-temannya agak mendekat dengan Gilang yang jaraknya tadi agak jauh kan. Apa Gil? Ada apa Gil? Kok kamu berhenti? Tidak apa-apa. Nungguin kalian kok. Sambil wajahnya itu dibuat sebiasa mungkin. Dia itu tidak pengen menunjukkan wajah yang panik karena baru saja mengalami kejadian tersebut. Dia itu tidak mau kalau teman-temannya nanti juga ikut panik, teman-temannya takut dalam pendakian itu. Karena dia itu merasa kan bertanggung jawab sebagai leader gitu. Nah, udah tidak apa-apa, ayo lanjut jalan aja, lanjut jalan. Mereka pun lanjut jalan. Dan singkat cerita, mereka sampai di bulak peperangan di pos 5. Nah, sesampainya di bulak peperangan itu, kondisinya sepi. Jadi nampak di sana cuma ada satu tenda. Akhirnya di situ Gilang kan bilang sama ke-6 temannya itu, kita mau nenda di sini apa gimana? Ya di sini aja, tempatnya lowong enak, di sini aja kata teman-temannya. Akhirnya kan Gilang nurut. Oh ya wes kalau gitu.
Akhirnya Gilang jalan mencari satu lokasi untuk mereka mendirikan tenda. Nah, ketika mereka sedang mendirikan tenda, keluarlah dua orang pendaki dari dalam tenda yang ada di sebelah tenda yang mereka dirikan kan. Ternyata yang keluar itu adalah dua pendaki dari Sumatera tadi yang sempat mereka temui kan di bawah. Loh, masnya udah di sini mas? Dari tadi mas kami. Oh alah, ya udah mas, kami mau juga nenda di sini. Oh iya ya mas, silakan silakan. Akhirnya didirikanlah tenda dari rombongannya si Gilang. Nah setelahnya Gilang ini mengeluarkan beberapa logistik dari dalam kerilnya untuk bahan mereka masak. Setelah logistik itu keluar, kompor dikeluarkan, tabung gas untuk kompor juga dikeluarkan, mereka akan mulai masak. Nah ketika Gilang ini mau memasang tabung gas ke kompor portable-nya itu, tiba-tiba entah kenapa gas itu kok seperti bocor itu kan. Loh kok bocor, nggak bisa dipakai. Akhirnya kan gas itu karena bocor kan terus menerus akhirnya habis kan. Dan mereka itu cuma bawa pada waktu itu 4 tabung gas. Akhirnya kan mengambil tabung gas yang lain di dalam keril teman-temannya. Setelah diambil lagi, tabung-tabung gas itu pun sama, bocor semuanya. Ternyata udah bocor dari dalam pendakian mereka ketika mereka lagi mendaki dan mereka tidak menyadari itu. Dan temannya itu sempat bilang di situ, padahal tadi itu enggak bau gas bocor kok, ini habis semuanya. Jadi nampak dingin semua tabung itu kan karena bocor. Duh, terus gimana? Akhirnya dengan gak enak hati kan, Gilang ini menuju ke tenda pendaki yang dari Sumatera itu. Mas permisi mas, permisi. Akhirnya kan keluar dari dalam tenda dua pendaki itu dari Sumatera. Oh iya mas, ada apa? Aku tak ikut ngerepotin ya mas. Itu komporku kok nggak bisa dipakai, gasnya juga bocor semua. Aku mau pinjam kompor sama gas, kata Gilang. Oh iya ya mas, silahkan dipakai saja. Ini mas, ini dipakai. Diberikanlah kompor sama tabung gas itu oleh pendaki yang dari Sumatera itu. Dan pada akhirnya mereka pun masak kan, bisa masak, mereka masak dan setelahnya mereka makan malam. Setelah makan malam selesai, mereka ngobrol-ngobrol santai di situ lah. Nah, kedua pendaki dari Sumatera itu nampak di dalam tenda dan mereka sepertinya langsung tidur gitu. Nah, ketika mereka bertujuh itu lagi bersantai gitu ya, di bulak peperangan itu di depan tenda, Gilang itu tiba-tiba seperti melihat sosok perempuan tadi yang sempat dia lihat di jalur pendakian. Sama, jadi sosoknya perempuan itu pakai busana seperti busana Jawa. Dan itu warnanya merah ya. Jadi Gilang itu seperti menatap, loh, kok perempuan itu di sini, di bulak peperangan, batin si Gilang kan, tapi jaraknya itu agak jauh. Agak samar-samar terlihat gitu, kayak ada kabut di depannya kan, jadi jarak pandang Gilang itu agak terbatas. Dan nampak di sana sosok perempuan itu menatap ke arah Gilang. Jadi benar-benar menatap Gilang. Gilang itu kan balas menatap gitu kan. Sambil dia itu berpikir, sebenarnya siapa ya sosok perempuan itu? Kok aneh, tadi tak tanyain juga diem. Pokoknya Gilang itu merasa aneh. Nah setelahnya Gilang kan memandang ke arah teman-temannya. Teman-temannya itu lagi asik bercanda saja, ngobrol-ngobrol ya. Jadi seolah-olah teman-teman Gilang ini nggak melihat sosok tersebut, cuma Gilang yang lihat. Nah akhirnya kan Gilang ini menyimpan itu sendiri saja, tidak dia bicarakan sama teman-teman yang lain. Takutnya mereka itu nanti tidak tenang gitu lah, panik ya. Akhirnya dia cuma simpan sendiri. Nah Gilang ini menatap lagi ke arah perempuan tadi kan, sosok perempuan itu. Nampak perempuan itu di sana masih menatap Gilang, masih terus menatap Gilang. Akhirnya karena terus-terusan ditatap gitu kan, Gilang kan jadi agak risih gitu, agak kikuk kan. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 10:30 pada malam itu kan. Rencananya mereka besok pagi kan langsung mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya teman-temannya setuju, mereka pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. Nah memang tenda yang dibawa oleh rombongan dari Gilang itu memang ukurannya besar sekali. Jadi beberapa orang itu bisa masuk jadi satu gitu lah. Nah ketika mereka sudah agak lama di dalam tenda, nampak keenam temannya ini udah tidur, udah ngorok gitu lah. Nah di situ Gilang itu yang belum bisa tidur karena dia itu masih kepikiran ya. Dia itu mengalami apa sebenarnya, tapi kan cuma dibatin aja sama dia, sampai itu agak mengganggu pikirannya Gilang. Dia itu cuma rebahan saja, santai di dalam tenda sambil ningkringin kakinya ya, berusaha untuk santai walaupun dia itu sebenarnya tidak santai, pikirannya itu agak tidak karuan. Nah ketika dia sedang berpikir seperti itu, merasakan hal-hal aneh itu, tiba-tiba Gilang itu seperti mendengar ada suara perempuan yang tertawa.
dari luar tenda. Gilang itu agak kaget. Kok ada suara perempuan? Gilang kan berusaha lagi untuk menajamkan pendengarannya. Bener enggak yang tak dengar barusan? Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Gilang kan kaget. Astagfirullahaladzim. Ono apa ya? Aku ini diri salah apa? Jadi Gilang itu berpikir, ada apa ya? Aku ini sebenarnya punya salah apa? Kok seperti dia itu terteror gitu, diteror dalam pendakiannya pada waktu itu. Nah, akhirnya Gilang ini berusaha untuk berdoa saja di situ. Setelahnya dia berusaha untuk tidur ya, walaupun susah awalnya untuk tidur. Sampai pada akhirnya Gilang ini bisa juga tertidur karena badannya juga lelah sebenarnya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka bangun semuanya sekitaran jam 5:30 pada waktu itu. 5:30 pagi udah bangun semua termasuk Gilang. Nah, ketika mereka keluar, pendaki yang ada di sana yang dari Sumatera itu nampak udah ada di situ. Jadi tendanya itu seperti udah dikemasi. Batin si Gilang, mereka udah langsung menuju ke puncak. Pagi-pagi banget berarti mungkin habis subuh pas. Nah, setelahnya di situ mereka kan bikin sarapan kan, mereka sarapan di situ. Karena mereka merencanakan untuk setelahnya melanjutkan perjalanan mereka kan menuju ke Gupak Menjangan. Nah, setelah sarapan itu tenda-tenda dikemasi, barang-barang semua dimasukin dalam kail, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka jalan terus sampai pada akhirnya mereka sampai di Gupak Menjangan. Nah, sesampainya di Gupak Menjangan, mereka cuma berhenti sebentar untuk sekedar minum ya di situ. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di tengah perjalanan mereka dari Gupak Menjangan itu, mereka sampai pada satu lokasi yang di situ Gilang itu agak kaget. Dia berhenti di situ. Dia melihat sekeliling, kok aku seperti mengenal lokasi ini. Lokasi yang banyak kabut di situ, kabut yang tebal. Gilang itu melihat sekeliling dan dia itu melihat seperti ada reruntuhan batu gitu, reruntuhan candi. Dan di situ Gilang baru ingat, loh, ini kan lokasi yang tak lihat di mimpiku itu. Yang lokasi aku bertemu dengan sosok kakek-kakek dalam mimpiku. Dilihat lagi sekali lagi sama si Gilang. Oh bener, lokasinya di sini. Aku ketemu sama sosok kakek-kakek di mimpiku. Di sini yang ada pasar gitu pada waktu itu kan. Nah, belakangan ini untuk sekedar informasi, Gilang ini setelah turun itu dari pendakian di Lawu, dia itu baru tahu kalau lokasi tersebut bernama Pasar Dieng gitu kan, yang sangat terkenal di jalur pendakian Lawu. Nah, setelahnya Gilang ini sama teman-temannya memutuskan untuk lanjut jalan. Ayo lanjut jalan aja, lanjut jalan. Setelah jalan mereka sampai di warung Mbok Yem. Di situ mereka berhenti sebentar dan setelah itu mereka bertuju langsung melanjutkan ke puncak ya. Mereka ke puncak Argo Dumilah. Nah, setelah di puncak Argo Dumilah itu mereka seperti biasa sempat ngobrol-ngobrol bentar santai, ngopi, mereka foto-foto. Setelahnya mereka memutuskan untuk langsung turun. Nah, mereka bertuju turun sampailah mereka di warungnya Mbok Yem. Nah, di warungnya Mbok Yem itu mereka memutuskan untuk nenda di sekitaran situ ya. Karena mereka capek, mereka ingin bermalam di situ. Nah, setelahnya tenda didirikan, mereka santai-santai, mereka makan nasi pecel di warungnya Mbok Yem. Mereka pesen pokoknya di situ. Nah, singkat cerita, keesokan harinya si Gilang dan keenam temannya ini memutuskan untuk langsung turun menuju ke base camp. Ya. Mereka turun. Nah, mereka jalan itu sampailah mereka di lokasi Pasar Dieng itu. Ya, yang dimana Gilang bertemu dengan sosok kakek-kakek. Akhirnya di situ Gilang kan pada waktu itu jalan tetap paling depan sebagai tetap leadernya dia. Akhirnya dia berhenti. Nah, di situ dia sempat bilang sama keenam temannya, udah kalian jalan dulu aja. Aku tak di sini berhenti dulu bentar. Ada sesuatu yang mau tak lakukan di sini. Temannya itu agak penasaran. Lah, ono apa Gil? Kok aku gak entuk weruh? Kami tidak boleh lihat. Enggak apa-apa. Udah jalan aja. Udah jalan dulu. Jalannya enggak usah cepet-cepet ya, pelan-pelan aja biar aku nanti tidak ketinggalan. Oh, siap Pak Komandan, kata temannya. Akhirnya mereka jalan kan berenam meninggalkan Gilang di lokasi Pasar Dieng. Nah, setelah sampai di situ, Gilang itu mengeluarkan benda yang dia bawa yang semacam keris itu yang turun-temurun dari kakek buyutnya. Nah, ditaruhlah benda itu di sela-sela batu yang ada di Pasar Dieng. Ditaruh di situ. Dah.
Nah, setelah Gilang ini menaruh benda tersebut di sela-sela batu, tiba-tiba dari balik kabut itu nampak sosok perempuan lagi. Sosok perempuan yang Gilang lihat tempo hari. Ya, jadi yang di jalur pendakian, yang di bulak peperangan, dilihat lagi sosok perempuan itu masih sama, menggunakan kebaya busana Jawa gitu, warnanya merah. Gilang kan agak kaget di situ loh. Siapa ya sebenarnya sosok perempuan itu? Kok lagi-lagi menampakkan dirinya? Dan Gilang itu sebenarnya sudah paham, sudah mengerti betul kalau itu bukan manusia gitu loh. Akan tetapi Gilang kan dia tidak bilang sama teman-temannya, dia cuma memendam itu. Di tengah kebingungan Gilang, tiba-tiba sosok perempuan itu seperti melambaikan tangannya ke arah Gilang sambil tersenyum. Nah di situ Gilang kan agak aneh, maksudnya apa ya? Terus diamati terus sama Gilang. Nah mulut dari perempuan itu nampak seperti mengucapkan terima kasih gitu sama si Gilang. Nah setelah seperti mengucapkan matur suwun, terima kasih, tiba-tiba sosok perempuan itu hilang di balik kabut. Siapa ya sebenarnya ya sosok perempuan itu? Kok bilang terima kasih sama aku, badan si Gilang. Jadi setelah Gilang naruh pusaka itu, semacam keris itu di sela-sela batu, perempuan itu hadir, datang, dia seperti melambaikan tangan, mengucapkan seperti terima kasih dengan Gilang, terus dia hilang. Gilang kan bingung di situ, siapa ya? Kok aneh? Tapi Gilang itu berusaha untuk tetap berpikir positif lah, udahlah. Berarti aku ini sudah ngembaliin benda ini. Jadi Gilang itu seperti merasa harus memang mengembalikan pusaka itu ke pasar itu, ke lokasi itu, ke pasar Dieng. Karena Gilang itu setelah dirangkai puzzle-puzzle yang ada dalam otaknya itu kan, oh ketika aku mimpi, aku itu disuruh seperti membawa suatu benda pusaka awalnya. Setelahnya Gilang itu mimpi lagi seperti kayak meriang ya, kayak terkena apa gitulah. Setelahnya mimpi lagi sampai ketiga kali itu Gilang sehat gitu loh. Setelah sehat itu Gilang mimpi lagi, disuruh mengembalikan benda yang awalnya di mimpi pertamanya diberikan oleh kakek itu. Jadi kan Gilang itu setelah dirangkai semuanya itu, pada akhirnya Gilang memutuskan untuk membawa benda pusaka yang turun-temurun dari kakek buyutnya ke ayahnya, ke Gilang itu dibawalah ke Lawu. Entah kenapa pada waktu itu ada dorongan seperti itu, dan ternyata benar ketika Gilang naik itu dia mendapati lokasi tersebut, lokasi yang dinamakan Pasar Dieng yang dia lihat di mimpinya. Dan pada akhirnya benda pusaka yang dia bawa yang sama bentuknya itu persis dalam mimpinya ditaruhlah di situ. Pokoknya Gilang sudah seperti weslah, tugasku serampung gitu. Badan si Gilang seperti menunaikan tugas dalam pendakian itu gitu. Akhirnya Gilang pun turun menyusul teman-temannya. Teman-temannya sempat protes kan di situ. Suwi banget ditunggu. Sabar, ayo turun langsung ke base camp. Udah, yang leader kalian aja di depan, aku tak belakang aja, tak jagain belakang. Akhirnya mereka pun turun bertujuh, sampailah mereka di base camp. Sampai di base camp mereka laporan kan ke petugas Simaksi bahwasanya mereka udah turun dengan selamat, jumlahnya tetap 7, aman, terkendali kata mereka. Akhirnya mereka pun menuju ke tempat parkir, mereka pulangan ke rumah. Nah, singkat cerita, setelah 2 hari pendakian itu, Gilang itu mau bicara dengan bapaknya perihal benda pusakanya itu udah tak taruh di Gunung Lawu gitu loh. Tapi kok agak susah ngomongnya, dia takut dimarahi gitu kan, udah tak percaya tak kasih kok malah kamu dibuang gitu. Gilang itu sudah mencari ini dulu, mau mencari argumen dulu. Kalau nanti bapaknya ini marah sama dia. Akhirnya Gilang pun memberanikan diri. Pak, aku mau bilang sama bapak. Kenapa boleh? Pusaka yang diberiin sama bapak itu tak kembaliin ke tempatnya, Pak. Loh, bapaknya kan agak kaget di situ. Maksudmu? Kemarin itu pendakian aku kan ke Lawu, Pak, via Ceto. Aku tak kembaliin di sana. Dan pada akhirnya Gilang pun menjelaskan semua kronologi kejadian yang dialami dari sebelum dia mendaki, dia itu seperti apa namanya, mengalami mimpi, dia itu mengalami sakit. Pokoknya diceritakan semua sama bapaknya, seperti dirangkaikan puzzle-puzzle itu. Nah, setelah Gilang itu bercerita tanpa diduga-duga, bapaknya ini menjelaskan suatu hal
bahwasanya benda tersebut memang dulunya itu kan punya kakeknya si Gilang. Yang kakeknya Gilang itu dapat dari buyutnya. Jadi buyutnya ke kakeknya, ke bapaknya, dan bapaknya ke Gilang. Jadi buyutnya Gilang itu dulu diceritakan oleh bapaknya. Memang sukanya itu lelaku gitu. Karena memang orang-orang zaman dulu mungkin ya, sukanya itu bertapa, sukanya bermeditasi, pokoknya melakukanlah lelaku ritual-ritual. Nah, dulu memang buyutnya itu pernah lelaku di Gunung Lawu pada waktu itu untuk penarian benda pusaka. Tujuannya hanya untuk memang dikoleksi gitu. Orang-orang zaman dulu memang suka kayak gitu. Menurut penuturan bapak dari Gilang ini. Oh begitu pak. Maka dari itu pak, saya itu mimpi. Saya itu dimimpiin sama sosok kakek tadi yang aku ceritain sama bapak. Nah mungkin seperti itu lah kata bapaknya. Nah terus gimana menurut bapak? Apa akan baik-baik saja, tanya si Gilang. Ya baik-baik saja lah, enggak apa-apa. Bapak kan juga ya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Akhirnya diceritakan ketika masih memegang gaman itu, pusaka itu. Loh bapak kok enggak cerita sama aku? Ya nanti kamu takut. Makanya tak serahin kamu. Kamu kan sudah dewasa juga. Coba kamu itu mengalami hal seperti itu bagaimana? Tak uji kamu. Ternyata kamu juga mengalami hal tersebut dan kamu juga lolos ujiannya. Ya wes, kalau memang sudah dikembalikan ke tempat asalnya menurut kamu, ya sudah alhamdulillah enggak apa-apa. Insya Allah enggak ada apa-apa kata bapaknya. Pokoknya kita enggak usah mainan yang kayak gitulah. Biar yang lalu biar berlalu. Orang zaman dulu ya mungkin orang zaman dulu. Zaman kita sekarang ya wes kita enggak usah ikut-ikutan main-mainan kayak gitu. Pokoknya main-main yang aman-aman saja lah kata bapaknya. Akhirnya bilang kan cuma mantuk-mantuk aja, manut sama bapaknya kan. Nji pak. Ya udah pak. Masih ya pak, enggak marah sama aku. Ya enggak marah lah, ngapain marah? Wong paling itu cuma keris kecil kok. Itu masih banyak keris-keris gede. Karena kamu ambil taruh di kamarmu. Ah gak pak, enggak mau aku main-main kayak gitu. Ah kalau itu kan enggak apa-apa, enggak ada isi-isinya gitu. Itu cuma kayak keris-keris di mantenan itu loh, yang dipakai-pakai manten. Enggak apa-apa, dibawa aja. Enggak pak, aku enggak suka kayak gitu. Nah dari cerita yang dikirim oleh rencang kita yang bernama Gilang ini, ada satu kesimpulan, ada satu pelajaran yang bisa kita petik. Jadi pada intinya itu tidak hanya dalam dunia pendakian gitu. Kita itu jangan mengambil yang bukan hak kita gitu. Jadi biarlah kayak misal pusaka itu yang berada di Lawu seperti cerita tadi, itu ya biarlah itu berada di tempatnya. Kita manusia tidak usah ngutak-ngatik itu, tidak usah diambil dibawa pulang. Itu buat apa tujuannya? Karena untuk koleksi untuk apa enggak usah ya, karena memang itu sudah berada di tempat aslinya, di tempat asalnya, itu enggak usah diutak-utik ya. Jadi tidak dalam dunia pendakian toh. Jadi ini cuma hanya berupa cerita. Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itu kan tidak baik dan itu akan berdampak mungkin buruk gitu loh. Maka daripada itu Mas Gilang kan sempat sebelum berangkat dimimpiin dia itu seperti melihat adanya bendera kuning. Nah bendera kuning itu kan seperti yang kita tahu itu menandakan adanya kematian, adanya orang mati. Dari pertanda itu, setelah dirangkai puzzle-puzzle itu, setelah saya mencermati cerita ini, ternyata setelah mendapatkan pertanda bendera kuning, Mas Gilang bertemu sosok kakek, dia diberi sesuatu, akan tetapi dia disuruh juga untuk mengembalikan itu. Jadi ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan kita terus-terus melakukan hal itu akan menjadikan kita celaka. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya tangkap. Baik, itulah cerita yang dituturkan oleh salah satu rencang kita yang bernama Gilang kepada kami dan telah kami sampaikan apa adanya kepada rencang-rencang semua. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita petik. Baik, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dari saya dalam bertutur cerita. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.